Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Silahkan anak-anak menyaksikan tayangan materi ini dan pahamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 7, yaitu Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai bekerja di usia yang baru 10 tahun dengan menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya. Ia ikut membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Kejujuran, perilaku amanah, santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran.
Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Dan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasulnya. Setelah wahyu pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya terlebih dahulu. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Selain yang tersebut, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari terus bertambah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 dan 95. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan 215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.